Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ma mananta bihi fatmim wa ma an'amta alaina fala tasbuhu minna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kawula dipun amanati kalih panitia Ramadan untuk jadwal milai tanggal sakmenika ngantos insyaallah nggih H-1 temanipun sajanipun Lailatul Qadar niki terus terang mawon nek kula badhe matur pengalaman mboten pengalaman tasik menangi atau pernah menangi napa Lailatul Qadar. Nggih, temane berat maksud kula ngaten. Teman kula pribadi nggih. Cuman nderekaken kersane panitia nggih. Kula akhirnya memilih maosaken kitab risalah kecil, kitab alit insyaallah 30-an halaman karanganipun As-Sayyid Sa'ad Muhammad, julukannya Sayyid Sa'ad, nama aslinya Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Beliau kitabipun tentang Lailatul Qadri, fadluha wa alamatuha wa ma yustahabbu fi'luhu fiha. Jadi tentang Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar, keutamaannya, lajeng tanda-tandanya, dan apa yang dianjurkan untuk diamalkan ketika Lailatul Qadar. Sebelum menika kula matur bilih Lailatul Qadri menika tidak semua orang harus merasakan atau meyakini dia telah pikantuk napa Lailatul Qadar. Kadang yang dia dan ini juga yang semestinya nggih, yang dituntut itu bukan kok nepai Lailatul Qadar. Yang dituntut itu ya setiap malam Ramadan ngadaaken ibadah, memperbanyak ibadah, qiyamul lail dan seterusnya. Nah, sehingga umpamane ada orang istiqomah tiap malam sholat jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh niku sang farduriyin, kemudian darusan sholat taraweh, sholat witir, ketika nopo sahur atau sebelum subuh nyempetno sholat sunnah tahajud. Kula yakin tiyang menika metu Lailatul Qadar karena istiqomah mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, malam 1 sampai akhir Ramadan. Ngerasa atek gak ngerasa aku iki metaki menangi napa Lailatul Qadar, karena yang dituntut menika nggih qiyamul lail menika. Sehingga nek cuman ngincer ganjil tok semangat terus napa namine malam genompe gak semangat atau bahkan kurang dari standar semestinya wau ingkang kula matur, ya kuwatire Lailatul Qadare gak pas di hari yang semangat itu. Nah niki nggih hikmahe kenapa Gusti Allah menyembunyikan waktu pasti daripada Lailatul Qadar. Niki sekilas ngoten mawon. Terus semisal napa ingkang kula matur tentang kok gak dari awal-awal nggih mboten, jenengan sing pun tiap hari itikaf, tiap malam itikaf teng masjid niku pun insyaallah mboten luput dari menangi Lailatul Qadar. Nggih ngrasa mboten napa? Ngrasa. Amin Allahumma amin. Wallahu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimah.
sebagai pembukaan, pendahuluan, alhamdulillahil jalali wal ikram wal fadli wal in'am. Segala puji milik Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan, keutamaan, dan yang memberi nikmat. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khairil anam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat takzimnya dan keselamatan untuk Nabi kita, Tuhan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebaik-baiknya manusia, wa ala alihi wa sahbihi baratil kiram, dan juga semoga terlimpahkan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya yang menjadi manusia-manusia yang baik dan yang mulia. Amma ba'd. Setelah menyampaikan basmalah, hamdalah, dan salawat salam, inna min khasa'isi syahri Ramadan lailatan azimatan tud'a lailatul qadar. Termasuk kekhususan daripada bulan Ramadan adalah adanya malam yang agung yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allati anzalahallahu fi sya'niha suratan kamilatan tusamma al-qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini diterangkan oleh Allah dalam satu surat yang Allah turunkan, dalam satu surat yang sempurna, yaitu dalam surat Al-Qadr. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami, atau Allah ya, maksudnya Allah turunkan kitab di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Ini ungkapan untuk menarik perhatian dan menunjukkan hal yang penting. Pertanyaan yang untuk menarik perhatian pembaca, apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yang mana para malaikat dan ruh, yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun di malam itu dengan izin Tuhan mereka, membawa segala hal urusan yang tertulis pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah merupakan kedamaian, keselamatan yang turun di malam itu sampai terbitnya fajar. Ini Rasulullah, Allah Ta'ala mengkabarkan tentang malam Lailatul Qadar ini dalam satu surat penuh untuk menunjukkan bagaimana Lailatul Qadar itu begitu mulia dan penting, karena sibuk-sibuknya malaikat di malam Lailatul Qadar, atau termasuk sibuk-sibuknya malaikat adalah Lailatul Qadar. Insya Allah nanti dijelaskan juga bagaimana peran malaikat-malaikat itu dalam Lailatul Qadar. Nah, tapi bukan berarti Lailatul Qadar dijelaskan oleh Allah hanya dalam surat ini. Ada beberapa ayat lain yang juga menjelaskan tentang Lailatul Qadar, selain juga hadis diterangkan oleh Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Qala al-musannif rahimahullah, tsumma anzala fi sya'niha awaila surat ad-dukhan. Kemudian Allah juga menurunkan berkaitan dengan Lailatul Qadar di awal-awal surat ad-dukhan. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan kitab dalam malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami, yaitu Allah Ta'ala, adalah zat yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam malam itu
segala urusan yang diputuskan, yang dibijaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, disebarkan di malam itu. Wa annahu lamma qasurat a'maru hadhil ummah an a'mal ummah masabiqah. Dan kemudian salah satu hikmah Lailatul Qadar ini dikhususkan untuk umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah karena umurnya umat Nabi Muhammad itu rata-rata lebih pendek daripada usia umat nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh semisal sebagai contoh, beliau berdakwah dengan segala usahanya sampai 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun beliau berdakwah di tengah umatnya. Bayangkan umatnya juga usianya ratusan tahun, yang mana jika dibandingkan umatnya Rasulullah Muhammad SAW ya tidak ada separuhnya. Kita itu ya, berapa ya, 10% atau bahkan 5%. Wa qalilun haitsu asbahat a'maruhum tatarawah baina sittin wa sab'in, yang mana rata-rata umurnya umat setelah Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yatajawazu dzalika kama akhbara shadiq masduq, dan sedikit orang yang bisa umurnya melewati 70 atau bahkan 60 tahun, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sendiri. As-Shadiqul Masduq, dijuluki As-Shadiqul Masduq, Muhammad yang jujur dan bisa dipercaya. Awadhum rabbuhum bi umurin ukhar katsirah, akan tetapi dengan usia yang pendek Allah Ta'ala mengganti, artinya kalau dibanding usia yang semakin lama, tentu kalau orangnya baik maka pahalanya semakin banyak, ibadahnya semakin banyak karena kesempatan ibadah lebih lama. Nah, sementara rata-rata umatnya Rasulullah itu karena usia lebih pendek, maka ibadahnya tentu lebih sedikit. Tapi Allah mengganti dengan hal-hal yang lain. Minha manhuhum hadhil lailah, Allah menganugerahkan kita kekhususan Lailatul Qadar, yang mana kalau orang bisa beramal di malam Lailatul Qadar dengan amal yang baik, maka lipatannya itu satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun, Pak Zain? 84 tahun, 80 tahun. Itu rata-rata usia orang kita, semisal taruhlah 60 tahun, dia balik di usia 15 tahun, jadi 80 tahun dikali 45 tahun kalau dia bisa beramal baik di Lailatul Qadar, ya itu sudah berapa ribu tahun, 80 kali 10 tahun saja sudah 800 tahun. Oleh karena itu makanya banyak nabi-nabi sebelumnya juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk salah satu kenapa termasuk tanda-tanda kiamat turunnya Nabi Isa. Nabi Isa, beliau tidak, dalam keyakinan kita umat Islam, beliau tidak berhasil dibunuh oleh orang Yahudi, tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa, dan beliau diangkat dan nanti akan turun. Itu karena Nabi Isa juga punya keinginan termasuk bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beberapa keistimewaan diantaranya seperti ini.
Dan Nabi Isa turun nanti juga membawa atau menegakkan hukumnya Nabi Muhammad, hukum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai risalah baru, tapi hanya menegakkan hukumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya memang kalau dalam keyakinan kita, agama yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, para rasul, 25 rasul itu semuanya sebenarnya sama dalam hal ketuhanan. Semuanya mengajak bertauhid, semuanya mengajak untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Gusti Allah. Hanya saja ada perbedaan dalam hal syariat. Syariat yang pada zaman Nabi Adam berbeda dengan Nabi setelahnya, antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi yang lain. Itu ada perbedaan apa syariat itu masing-masing sudah hal yang lumrah, dan itu sesuai dengan kebijakan Allah untuk penyesuaian dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah pada setiap periodenya. Makanya kita itu tidak bisa melupakan nabi-nabi sebelumnya. Kita tidak bisa melupakan Nabi Isa, karena barokahnya Nabi Isa membawa informasi akan adanya nabi terakhir. Maka banyak kalangan-kalangan pemimpin atau pemuka agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu kemudian masuk Islam juga, dan meyakini bahwa mereka bukan meninggalkan Nabi Isa, tapi justru mengikuti Nabi Isa dengan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga Nabi Musa, kita patut berterima kasih. Jajal kalau tidak ada Nabi Musa, kita sholatnya 50 kali setiap hari. Tapi Nabi Musa menyarankan terus kepada Nabi Muhammad, minta diskon sama Allah, minta kurang, ya, umatmu tidak akan kuat kalau 50 kali, 45 kali, dikurangi terus sampai 5 kali. Itu pun sama Nabi Musa masih disuruh kalau bisa minta diskon lagi. Nggak kebayang kalau kita tidak ada Nabi Musa. Nah, itu memang, dan Allah Ta'ala yang memang menakdirkan begitu. Ada perantara-perantara yang kita akhirnya tidak bisa melupakan jasa Nabi sebelumnya. Kita puasa Asyura 10 suro niku juga karena awalnya adalah amalan dari umatnya Nabi Musa atas kemenangan Nabi Musa melawan siapa? Fir'aun. Tenggelamnya Fir'aun itu dalam sejarahnya kalender Hijriah adalah 10 Syuro, sehingga kita atau umatnya Nabi Musa dulu bersyukur dengan cara berpuasa. Begitu Nabi Muhammad tahu ada amalan orang Yahudi seperti itu, Nabi Muhammad SAW dawuh, nahnu ahaqqu bi Musa, atau aula bi Musa, kita justru lebih layak, lebih utama untuk berterima kasih kepada Musa, karena selain kedekatan persaudaraan sesama nabi, juga karena kesamaan akidah, yaitu mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum juga kepada Nabi Ibrahim, kita patut berterima kasih atas jasa-jasa Nabi Ibrahim dengan syariat hajinya, khitan, ya, dan yang lainnya. Nah, ini ketersambungan antar nabi inilah yang melengkapi sehingga disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama din. Kalau lanjutakan dijelaskan di sini, wahiyya tusawi min umril insan salasan wa samununa sanah wa arba'at asyhur. Beliau sudah menyebutkan jumlahnya niku. Kalau pakai kalender Hijriah
atau bulan hijriahnya itu 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan, 83 tahun 4 bulan ya. Itu sudah Masya Allah keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Nah kemudian tasmiyatu Lailatul Qadri bihadzal ism, penamaan malam ini dengan malam Lailatul Qadar itu kenapa disebut Lailatul Qadar? Qala ba'dul ulama sumiyat Lailatul Qadr bihadzal ism. Yang pertama sumiyat Lailatul Qadr bi ala maknan annaha Lailatul Qada wal hukmi, disebut Lailatul Qadar karena berdasarkan arti Lailatul Qadar itu adalah malam qada, malam penetapan dan keputusan. Fafil Qurtubi dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, qala Mujahid, beliau meriwayatkan dari Imam Mujahid mengatakan fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, qala Lailatul Qadri wal makna Lailatul Taqdir, yaitu malam takdir, malam penetapan, penentuan. Sumiyat bidzalik li anna Allah taala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha minas sunnah minas sanatil qabilah min amril maut wal ajal wa rizqi wa harizal. Karena pada malam itu Allah taala memutuskan dalam malam itu hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Allah untuk selama setahun mendatang, mulai dari urusan kematian, rezeki dan yang lainnya, yaitu dituliskan dari Lauhil Mahfud, dari ilmunya Allah yang Allah simpan sendiri, kemudian Allah tuliskan pada Lauhul Mahfud, dan di Lauhul Mahfud ini kemudian diinfokan selama setahun mendatang kepada para malaikat petugas-petugas yang akan mendapat tugas dari apa yang tercatat dalam Lauhil Mahfud. Kula badhe matur Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku papan yang dijaga secara makna bahasa. Terjemahan bahasanipun papan yang dijaga, tapi kita nggak bisa membayangkan seperti papan kayu, seperti nambor atau apa, papan tulis, mboten. Nggih, niki ilmunya Allah dan malaikat nggih, perkara gaib. Dan dalam agama Islam niku nggih identike wong mukmin nggih allazina yu'minuna bil ghaib. Perkara yang gaib itu bukan berarti nggak ada, tapi belum bisa dilihat secara kasat mata. Nah, dalam ilmu akidah, hal yang paling dirasa oleh akal itu pertama adalah keberadaan pencipta dulu. Keberadaan apa? Pencipta. Akal kita akan berpikir setiap perkara yang kita lihat, apalagi menakjubkan kita akan bertanya, ada mobil bagus, sepeda bagus, HP bagus, iki produksinya siapa? Siapa produsennya? Siapa yang menciptakan kok bagus banget? Pesawat, senjata canggih, apapun itu kita akan bertanya, siapa yang menciptakan? Sementara alam semesta yang kita rasakan sejak lahir, bahkan diri kita sendiri yang ada yang merasa paling pinter, merasa paling gagah, merasa paling apalah gitu, dia mau mengatakan menyombongkan dirinya, tapi dia sendiri ketika ditanya kamu itu tercipta dari pabrik mana, mentok-mentok bagi yang nggak percaya dengan adanya pencipta Tuhan, ya, pencipta sang Tuhan yang maha kuasa, dia paling ya saya dari proses alami, hubungan suami istri dan seterusnya, lahirnya saya. Sementara orang tuanya saja tidak ngerti prosesnya gimana. Maka ketika kita man arafa nafsahu arafa rabbah, pokok kita ngerayangi awake dhewe, kita ini kok bisa seperti ini. Jadi laki-laki tidak ada permintaan khusus kita jadi laki-laki, yang perempuan juga tidak ada permintaan kita sebagai perempuan. Jadi
suku Jawa, Madura, Arab, Eropa atau yang lain, tidak ada permintaan sama sekali. Siapa yang mengatur ini? Mestinya kita cukup bisa mengatakan bahwa ini pasti ada yang mendesain, ada yang memproduksi, ada yang menciptakan. Dan kenapa produknya sama? Padha duwe irunge, padha duwe mripate, padha duwe dengan bentuk-bentuk yang sama, tidak random, tidak carut marut. Pasti ini penciptanya ya satu pabrik. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu kemudian kita diajak berpikir, kira-kira itu pabriknya satu apa dua dan seterusnya. Maka akal ini diajak untuk berpikir, kira-kira nek pangerane akeh karo pangeran siji lebih keren mana. Dan Al-Quran juga telah menginfokan, laukana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata, laukana fi samawati wal ard, maksudnya ada umpamanya pada bumi langit ini ada beberapa Tuhan yang dianggap Tuhan, maka pasti langit bumi ini akan rusak. Kenapa? Namanya Tuhan, hakikatnya Tuhan itu punya power, punya kuasa. Tidak boleh Tuhan itu lempe, lemes, ngalahan, manutan. Ono hambane njaluk, ya tak kei. Njaluk, ya tak kei. Ya ndak. Kula emut wonten Yai Misbah, Allah yarham Yai Misbah niku ngowehi ijazah. Ngowehi ijazah nggih rada-rada bab hikmah lah, dukun-dukun ngoten nggih. Wis dilampahi ngene, muridnya terus matur, kok mboten mandi ya ngene. Iku nuduhno nek pangeran iku kuwasa, dudu aku sing pangeran. Dadi yo pangeran mbok kudu manut kowe. Ya kalau gak mandi barang. Mergane sing punya kuasa Gusti Allah. Bukan berarti kita enggak dipenuhi permintaan kita berarti Allah niku lemah, nggih mboten. Nah, makanya Allah punya kuasa. Meskipun Allah juga menjanjikan donga tak ijabah. Nah, ketika Al-Quran menginfokan seperti itu, akal kita juga berpikir, iya pangeran akeh, mestinya kalau semakin banyak kepala akan banyak yang ngatur kan, akan banyak yang ngatur. Sementara negara saja presidennya satu, bupati ya siji, gubernur juga berapa? Satu, menguasai wilayah masing-masing. Apakah kemudian alam semesta ini akan ada wilayah masing-masing? Bagian dunya dewe, bagian langit beda, bagian udara beda. Nah, tapi kenapa semuanya berkesinambungan? Orang bertani saja mengikuti musim. Ya selama musimnya nggak rusak, ya kalau musim semakin rusak ya biasalah, ini semakin mendekati kiamat dalam keyakinan kita. Tapi tatanan ini masih menjadi masih menjadi pegangan manusia. Pengin mangan ya mangan sego, ojo mangan kerikil. Nah, itu yang membuat proses pencernaan itu masih fungsi dengan baik, itu mestinya adalah harus dari pabrik yang satu, produsen yang satu, dan itu kita yakini Allah yang maha satu. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Tidak ada yang dilahirkan, Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai kemampuan Gusti Allah. Nah, makanya meskipun mata kita tidak melihat Allah Ta'ala, tapi akal kita bisa merasakan, menemukan, sehingga kita sampai dikatakan asyhadu, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan kok saksi mata, tapi saksi itu adalah apa? Sebagai saksi ahli, kita punya kemampuan, punya keahlian untuk membuktikan adanya Gusti Allah. Karena kalau agama itu harus melihat Tuhan, seakan sing wong buta tidak ada yang melihat apa-apa. Maka itulah tanpa kita harus mentasawurkan, menggambarkan zatnya Allah, tapi kita bisa merasakan Allah itu tanpa harus kita tahu zatnya bagaimana, tapi kita meyakini Allah sudah dengan sifat
kekuasaannya yang maha apa sempurna. Kemudian Allah menentukan aturan-aturan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi pada diri makhluknya itu ditetapkan lewat napa wau lauhul mahfuz. Allah sejak qadim, sejak dahulu ilmunya Allah tahu batasan umur kita berapa, rizkinya kita catatannya berapa, semuanya tahu. Tanpa ditulis di lauhul mahfuz Allah sudah mengetahui. Ini hanya proses saja sebagai bentuk, ya ada hikmahnya. Allah tidak harus membutuhkan lauhul mahfuz, tapi Allah menciptakan apa lauhul mahfuz untuk kemudian diinfokan, biar info itu disebarkan kepada petugas-petugas, yaitu malah. Ini sunnatullah, supaya manusia juga punya apa? Meniru. Manusia meniru. Kita kan ada planning itu biasanya, organisasi, ketakmiran itu kan ada apa namanya, jangka pendek, jangka panjang, perencanaan. Itu di dunia pendidikan, ke lembaga pendidikan juga sama. Kita visi misinya apa dari sini ke tahun 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, atau paling pendek setahun setelah ini kita apa. Nah, Allah Ta'ala sekali lagi hanya menunjukkan hikmah-hikmah itu. Wong Gusti Allah saja membuat hal dengan manajemen administrasi yang rapi, dengan ajaran lauhul mahfuz, dan dengan petugas-petugas, staf-staf yang seperti ini, seperti malaikat. Maka manusia pun jangan tidak rapi, apalagi berorganisasi juga ada apa namanya, visi misi, ada ADART, ada job description, ya apa itu, tugas pokok lah, itu poksinya. Nah, sehingga yaitu sunnatullah, sunnatullah. Dan ini juga ada hikmahnya bagi kita yang meyakini adanya qadar Allah. Kita akan merasa mudah menerima apapun yang terjadi. Kita dapat nasib yang baik, alhamdulillah. Dapat nasib yang buruk, kita ingat ini sudah ketentuannya Gusti Allah. Umpamanya nuwun sewu, tetangga kita, saudara kita lebih baik rizkinya, lebih banyak, meskipun dengan ya istilahnya dagangannya podo lah gitu. Tidak ada istilahnya rezeki saya diambil saingan dagang begitu, nggih. Tidak ada. Itu memang sudah tercatat di ini, kita tinggal bagaimana mengolah emosi kita untuk menerima itu, dan ya berusaha lebih baik tanpa harus bermain kotor, bersaing dengan yang bersih. Terlebih-lebih rezeki itu digunakan untuk hal yang positif. Nggih, cekak sematan walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.